Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Pembangunan 2. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri selaku instruktur akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi Robert Solow. Pertama-tama, kita akan meninjau kembali urgensi daripada model Solow neoklasik ini. Jadi kenapa Robert Solow itu kemudian menyampaikan postulatnya terkait pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah mengkritik terhadap keterbatasan model Harrod dan Domar yang belum mencerminkan realita utuh daripada ekonomi suatu bangsa secara jangka panjang. Nah, asumsi yang dia gunakan itu adalah eksogenitas yang bersifat kaku. Ya, mengapa bisa kaku? Bahwa model Harrod dan Domar ini menganggap tingkat tabungan masyarakat atau S dan penduduk itu layaknya angka mati yang ditentukan secara independen dari luar atau eksogen. Ya. Nah, dari situ akhirnya Solo membuat bantahan terkait dinamika tabungan yang berasal dari S tadi dan juga transisi demografis, gitu ya. Oke, saya ingat lagi bahwasanya ide dasarnya adalah uh, ide dasarnya itu tidak lain adalah menganggap S dan N adalah exogenous, ya. Menganggap N, S dan N itu eksogen. Nah, kalau kita ingat lagi bahwasanya uh, di dalam growth itu sendiri, ya, growth itu sendiri menurut Harold dan Domar adalah rasio antara tabungan dan pendapatan, ya, dibagi dengan capital per output ratio letak seperti ini dikurangi dengan N dikurangi dengan depresiasi kan seperti ini ya. Jadi kita tidak membicarakan depresiasi, sudah pasti ada depresiasi itu dalam jangka waktu tertentu dia bisa mengecil 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 kan itu ya. Pertama-tama besar 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 gitu ya, kemudian mengecil 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 nilainya gitu ya, depresiasinya. Eh, Tidak sedang membicarakan depresiasi, ya kan? Kita sedang membicarakan ide dasar yang mana tabungan, gitu ya, tabungan ini meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi itu juga meningkat, kan gitu kan? Pada saat yang lain ceteris paribus misalnya begitu. Nah, artinya dari pandangan ini, dari pandangan tabungan, menganggap bahwasanya si Harod dan Domar, ya, tabungan itu sifatnya monotonicity, ya. Artinya S1 akan lebih kecil daripada S2, akan lebih kecil daripada S3, lebih kecil daripada SN itu sendiri kan gitu kan. Nah, ini ide dasarnya dari sisi tabungan. Nah, sementara growth yang kedua, kalau misalnya kita membandingkannya dari sisi penduduk gitu ya, S per theta minus N min delta kecil gitu misalnya gitu ya. Pada saat penduduknya naik gitu ya, seperti ini, penduduknya naik, apakah lantas kemudian sorry ya, salah tanda tadi, penduduknya naik, apakah lantas kemudian akan menaikkan pertumbuhan ekonomi? Ya belum tentu juga gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak bisa berkontribusi terhadap outputnya gitu kan. Jadi ininya sehingga akan turun kalau berdasarkan ide dasarnya itu kan gitu kan. Tapi bagaimana kalau misalnya sekarang ada transisi demografi kan gitu kan? Oke, transisi demografi di mana CBR itu turun gitu ya. Nah, pada saat CBR turun kan artinya pertumbuhan penduduk akan meningkat kan gitu kan. Termasuk juga kalau misalnya kita berkaca kepada ketersediaan populasi pada saat CDR kemudian juga turun, nah itu kan akan membawa jumlah populasi makin banyak lagi kan gitu kan. PT plus satu ini disebabkan karena ini, sementara PT-nya sendiri masih tersedia kan gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi eh, seperti inilah analoginya ya. PT seperti ini ya. PT plus satu akibat seperti naiknya N itu tadi gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwasanya pada saat P1 ya lebih kecil daripada P2, lebih kecil daripada P3 dan seterusnya. Lebih besar dari P kecil daripada P3 dan seterusnya sampai dengan PN. Nah, ini adalah ide dasar yang digunakan oleh Solo untuk mengkritik sini gitu ya. Proses modernisasi ini berimplikasi langsung terhadap runtuhnya tingkat kematian balita. Ya, perbaikan sanitasi atau obat ini otomatis akan memicu
gelombang ledakan populasi demografi N meningkat yang eksplosif secara mendadak gitu kan. Kadang-kadang pola hubungannya bukan negatif gitu kan, tapi malah justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan. Nah, sementara dengan asumsi eksogennya tabungan gitu ya, kadang-kadang jumlah penduduk yang meningkat tajam atau pendapatan per kapita yang naik itu kadang-kadang membawa rasio tabungan terhadap pendapatan itu juga meningkat karena nggak semuanya akan digunakan untuk proses konsumsi kan gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu dalam model Solo akan mengenalkan yang disebut sebagai the law of marginal the law of diminishing marginal return, maksudnya begitu. Nah, jadi asumsi yang ketiga itu adalah mengenalkan the law of marginal return, gitu ya. Ada law of diminishing marginal return. Itu ya. Jadi ide dasarnya yang berikutnya adalah memunculkan the law of diminishing marginal return pada fungsi akumulasi modal. Di mana dia akan membongkar mitos investasi fisik yang tanpa batas itu ya. Di dalam Harod dan Domar kan rasio modal itu juga konstan gitu ya. Solo membantahnya dengan cara jika kuantitas manusia atau pekerja di sebuah sentra pabrik garmen stagnan ya kan mendatangkan mesin jahit pertama akan mengerek output mungkin luar biasa tinggi kan gitu ya. Artinya butuh mesin gitu ya. Mula-mula seperti itu. Tapi pada saat mesin jahitnya jumlahnya 5 mungkin sangat esensial ya kan. Tapi pada saat mesinnya 100 ditumpuk begitu saja kan jadi barang tidak berguna gitu kan. Nah, inilah konsep yang dikenalkan oleh Solo di dalam kondisi agregat itu sendiri dalam memupuk pertumbuhan ekonomi. Di mana kondisi menambah kapital terlalu banyak ini kemudian bertentangan dengan the law of diminishing marginal return itu sendiri kan gitu kan. Nah, oleh karena itu dengan berkaca kepada identitas agregat akumulasi modal tradisional, kita akan membawa yang namanya ini ya. Jadi ini berikutnya berarti ada model eh, eh, apa namanya identitas agregat akumulasi modal ya akumulasi modal ya modal di mana investasi masa capital masa yang akan datang gitu ya saya kasih warna biru aja ya capital masa yang akan datang ya, capital di masa yang akan datang itu sebetulnya adalah sisa capital atau capital yang sudah didepresiasikan ya ditambahkan dengan tambahan capital, tambahan investasi gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah konsep investasi masa depan. Di mana investasi masa depan apa capital masa yang akan datang itu berarti identik dengan seperti ini kan KT itu sama dengan delta K. Delta K sendiri adalah I kan gitu kan, IT kan gitu kan. Ya, di mana ini model pertama ya, model yang harus kita kembangkan pertama dan yang model kedua itu adalah di sebelah sini aja ya. Model keduanya adalah delta K itu akan sama dengan I kan gitu kan kalau di Harod dan Domar itu ya. Jadi frameworknya masih sama menggunakan Harod dan Domar tapi diperluas gitu ya. Nah, seperti ini. Yang kemudian I itu sama dengan S kan itu ya. S T kan itu ya. IT ya, sorry. IT sama dengan ST. Ya kan? S sendiri tidak lain ini persamaan satu, persamaan dua, sorry, persamaan tiganya ini. Nah, S sendiri itu tidak lain adalah S kecil dikali Y kan gitu kan. Nah, di mana S ini ya kan, S kecil ini tidak lain adalah APS-nya. Ini adalah APS, average propensity to saving, yaitu yang dilambangkan oleh S kecil itu sama dengan ST dibagi YT seperti ini kan gitu ya. Sehingga S ini bisa kita substitusi seperti ini. Berarti I-nya bisa IT sama dengan S kecil YT. Seperti ini. Berarti kita punya KT plus 1 itu sama dengan 1 min apa namanya delta gitu ya kecil
KT plus S kecil YT seperti ini, gitu ya. Nah, ini ide dasar yang harus Anda pahami bersama, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan si eh, resource constraint, gitu ya. Nah, ini kan ide dasar akumulasi modal ya. Nah, sekarang resource constraint-nya, gitu ya. Nah, ini adalah resource constraint yang kemudian membawa kita pada yang disebut sebagai constant return to scale kan gitu ya. CRS seperti ini. Nah, kita harus tahu bahwasanya Y sama dengan K pangkat alfa, L pangkat beta, di mana alfa ditambah beta itu adalah satu karena constant return to scale. Gitu ya. Nah, itu yang dibawa, ide dasarnya itu. Dan sifat salah satu inputnya itu adalah law of diminishing marginal return kan gitu. Sehingga konsep ini yang harus kita pegang terus-terusan gitu ya. Oke. Nah, dengan berdasarkan CRS ini berarti kan asumsi LDMP, MR itu terpenuhi, LDMP dan LDMR-nya sudah terpenuhi kan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita asumsikan gitu ya, ini persamaan ke berapa berarti keempat gitu ya. Nah, asumsikan bahwasanya di sebelah sini ya, kita asumsikan yang berikutnya adalah labor itu menyerap seluruh populasi. Artinya full unemployment gitu ya. Jadi dia ada persamaan full unemployment berarti artinya PT itu sama dengan LT seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kelima ya. Berarti artinya full unemployment ya. Nah, berarti nanti nilai L-nya bisa saya substitusi ke sini kan gitu kan. Nah, kalau misalnya saya bisa substitusi seperti ini kan berarti kan K alfa misalnya ini adalah eh, YT seperti ini kan sama dengan K T pangkat alfa L T pangkat beta begini ya. Beta seperti ini. Nah, kita bisa ganti dulu betanya YT sama dengan KT pangkat alfa, L-nya pangkat LT-nya adalah pangkat kalau alfa plus beta sama dengan satu berarti untuk mencari beta sendiri adalah tidak lain satu dikurangi alfa kan gini kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena asumsinya adalah full unemployment, berarti YT itu sendiri adalah KT pangkat alfa, PT pangkat 1 min alfa. Seperti ini ya. Nah, ini asumsi yang dibawa pada saat kita menganggap seluruh populasi itu bekerja dengan optimal, gitu ya, menggantikan posisi ini. Nah, dengan demikian, ini bisa kita hitung nih kontribusi pekerja. Berarti ini kita mulai memperhitungkan eh, step kedua ya, gitu ya. Ini berarti ini initial assumption gitu ya. Nah, ini berarti kita sebut sebagai asumsi-asumsi. Ketiga ini adalah apa tadi saya hampir lupa namanya ya. eh, Kontribusi pekerja gitu ya. Kontribusi pekerja. Ya, kontribusi pekerja berarti kan kita memperhitungkan apa yang disebut sebagai average product ya kan. Average product product of labor ya kan. APL seperti ini. Nah, karena P tadi diasumsikan labor juga, berarti kan dia akan membagi gitu kan. Berarti kita hitung YT per P seperti ini, itu sama dengan K T pangkat alfa, P T pangkat 1 min alfa dibagi dengan PT seperti ini ya, gitu ya. Nah, saya sekarang moving ya kan ke sini. Berarti Y per P. Nah, Y per P itu adalah output per kapita. Jadinya begitu karena populasi ya kan. Nah, berarti output per kapita saya lambangkan dengan Y kecil seperti ini dan sekarang yang di luar sini kita sudah mulai memperhitungkan. Berarti PT 1 min alfa berarti K T pangkat alfa K besar ya ini ya, biar nggak bingung ya. Oke, K T pangkat alfa dikali P T pangkat 1 min alfa. Nah, ini karena di pangkat 1 juga, ini berarti min 1 seperti ini. Oke, sekarang berarti saya punya YT gitu ya. YT itu sama dengan K pangkat KT sorry ya, KT pangkat alfa
PT pangkat, nah tinggal berapa berarti? T pangkat min alfa. Berarti sekarang pangkatnya turun, berarti T sama dengan T pangkat alfa per B T pangkat alfa. Seperti ini. Karena negatif turun ke bawah kan gitu kan. Nah, kemudian kita bisa dapatkan bahwasanya YT itu tidak lain adalah alfanya keluar ya, berarti T ya kan per PT pangkatnya adalah alfa. Nah, sekarang YT itu sendiri adalah K per P itu adalah kalau Y per P itu adalah menjadi Y kecil, berarti kalau K per P menjadi K kecil kan gitu kan. Nah, berarti ini K kecil pangkat alfa. Sorry, ada T-nya ya. T pangkat alfa, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, ini nanti ide ini akan bisa kita substitusikan ke stepnya si ide yang tadi itu ya. Jadi kalau kurang lebih seperti ini, jadi representasi huruf kecil sebagai rasio per pekerja ini tadi saya sebut. Nah, seperti ini ya analoginya kira-kira ya. Oke. Sekarang kita kembali kepada akumulasi modal gitu ya. Jadi di sini kembali ke akumulasi modal. Jadi di sini kembali eh, ke akumulasi modal. Ya, kembali ke akumulasi modal. Nah, itu berarti kita punya K T plus 1 ya kan sama dengan 1 min delta gitu ya KT ditambah SYT seperti ini kan tadi yang terakhir ya yang terakhir seperti itu. Nah sekarang kita bagikan dengan per kapita, jadi ini hitung per kapita akumulasi modal, berarti akumulasi modal per kapita ya kan per kapita. Oke, berarti sekarang kita punya KT plus 1 per ya kan 1 min delta terus kemudian KT plus SYT seperti ini. Karena yang mayoritas kan di sebelah sini ya. Nah, masa depan kan kita nggak bisa prediksi itu. Berarti yang menjadi pembagi itu adalah PT dulu teman-teman. Nah ini juga PT berarti. Nah mula-mula seperti ini dulu ya kan. Nah terus gimana dong kalau begitu? Nah untuk yang ruas kiri ya kan, yang ruas kiri ini, berarti yang ruas kiri ini diadakan PT ini diadakan PT plus 1 ya caranya gimana caranya gitu kan biar memunculkan PT plus 1 kan gitu kan kira-kira begitu. Nah berarti kita kali dengan PT per PT kan gitu kan, berarti di sini nanti K T plus 1 dibagi PT dikali dengan PT plus 1 per PT plus 1. Jadi ini kalau dihitung kan sama saja tidak ada kan atau sama dengan 1. Nah, terus kemudian 1 min ini terus kemudian KT sorry KT plus SYT seperti ini per PT seperti ini gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa rubah ya, merubah ini model ini. Jadi ini gandeng sama ini sekarang ini berpindah tempat. Ya, KT plus 1 dibagi dengan PT plus 1 dikali dengan PT plus 1 dibagi dengan PT sama dengan, nah yang ini bisa dimulai membagi satu persatu ya, ini berarti 1 min delta kecil ini KT per PT ditambah SYT dibagi PT seperti ini. Oke, yang ini sendiri sudah bisa dibagi ya, yang ini sendiri ya kan udah bisa dihitung, berarti ini akan berubah menjadi K kecil T plus 1, yang ini kita nanti dulu ya kan. Nah, berarti ini PT plus 1 per PT seperti ini sama dengan 1 min delta kecil, berarti ini K T saja plus S Y T saja. Nah, yang ini nanti bisa Anda ganti dengan K pangkat apa namanya alfa tadi ya. Nah, bisa diganti nanti. Nah, tapi kita fokus ke sini dulu. Nah, kalau ini ke sini itu ya, artinya penduduk sekarang dibagi dengan penduduk sebelumnya itu sebetulnya mencerminkan
yang namanya dengan diskon faktor ya. Jadi ini mencerminkan diskon faktor daripada ini adalah diskon faktornya. Berarti kita harus memperhitungkan yang namanya diskon faktor. Oh, berarti supaya jadi pertumbuhan penduduk ya kan, berarti kan harusnya kan PT plus 1 dibagi dengan sorry, dikurangi dengan PT dibagi dengan PT itu sama dengan jumlah penduduk kan. Jadi kalau jumlah penduduk kan seperti ini nanti lambangnya. Nah, sekarang kita hitung dulu aja. Berarti kalau misalnya ini pecahannya kita sorry, penyebutnya kita ikutkan ke dua tempat, berarti PT plus 1 per PT seperti ini kan sama aja dengan seperti ini. Ya, sama dengan N. Nah, ini kan sama dengan atasnya kan. Nah, oke, sekarang Anda bisa hitung lagi ya. Jadi ini PT plus 1 per PT ya kan dikurangi 1 sama dengan N. Nah, berarti PT plus 1 per PT ya kan. PT plus 1 per PT sama dengan 1 plus N. Kan kira-kira begitu ya. Nah, ini rumus bakunya kemudian kalau kita ingin mencari apa namanya sebelah sini. Jadi yang sebelah sini sudah bisa kita temukan nih sekarang, ya kan? Oke, berarti sekarang saya pakai ini ya warna ini ya. Jadi lanjutnya di sini berarti saya punya K T plus 1 ini 1 plus N gitu ya sama dengan 1 min delta kecil gitu ya. KT plus apalagi plus S Y T seperti ini kan gitu kan. Nah, sekarang Anda bisa hitung yang ada di sebelah sini ya rumus bakunya kurang lebih demikian dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini Anda bisa hitung kenapa sih modal itu kemudian stagnan seiring dengan jumlah penduduk. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai steady state. Jadi akan ada masanya di masa pertumbuhan ekonomi itu akan mencapai kondisi yang terkunci, gitu ya. Nah, artinya ketika semua asumsi sudah terpenuhi, akumulasi modal sudah mencapai kondisi yang optimal, paling optimal, gitu ya. Biasanya teridentik dengan negara maju atau identik dengan negara yang kecil, tetapi resource-nya sudah habis digunakan. Jadi asumsinya seperti itu. Sehingga berarti KT akan terkunci ya, sehingga KT plus 1 itu akan terkunci menjadi kabar gitu ya. Kabar, kira-kira begitu. Nah, ini juga demikian pula dengan Y-nya juga begitu. Y akan terkunci menjadi Y-bar seperti ini, ya kan? Nah, sekarang berarti kita bisa membintangkan nilai K ini, ya kan? Jadi nanti bisa jadi K bintang gitu ya, atau Y bintang juga, kan gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bisa ganti, berarti sekarang kita punya K bintang, ini kita ganti ya, 1 plus N sama dengan 1 min delta kecil K bintang plus SY T sendiri gitu kan. Nah, sekarang kita bisa kalikan ke dalam, modifikasikan ya teman-teman ya, dimodifikasikan berarti ini kalikan ini kalikan. Nah, kira-kira begitu. Berarti K bintang ditambah dengan NK gitu ya. NK bintang sama dengan K bintang dikurangi delta K bintang ditambah Y SYT ya gitu ya, SY bintang ya, sorry. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya punya eh, Kak bisa dicoret kan, ya kan? K-nya bisa dicoret toh. Ya, oke. Coret, coret. Nah, berarti kita bisa memindahkan ruas N K bintang ditambah theta K bintang itu sama dengan SY bintang seperti ini. Nah, K-nya keluar ya, berarti N ditambah S ya kan? Bukan S tapi ini delta kecil ya, oke. Delta kecil keluar K-nya seperti ini dan yang di sebelah sini adalah SY bintang ya. Nah, dari sini kita sudah punya dua persamaan sebenarnya. Persamaan ruas kiri yang mencerminkan depresiasi dan pertumbuhan populasi. Yang sebelah kanan itu adalah resource constraint.
Sebetulnya begitu. Nah, itu dengan cara kita ganti yang sebelah sini. Jadi kan seperti ini, K bintang dan adalah S, Y-nya itu sendiri adalah K eh, KT gitu ya. Nah, KT itu pangkat alfa seperti ini. Karena bintang ya. Jadi bintang ini pangkatnya adalah alfa. Nah, kira-kira begitu. Alfa. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua fungsi ini. Fungsi pertama adalah fungsi yang di sebelah sini yang menunjukkan depresiasi dan pertumbuhan penduduk gitu ya. Jadi kalau saya gambar lagi dengan warna hitam, jadi kira-kira seperti ini gambarnya teman-teman. Ya, ya, ini. Dan yang di sebelah sini, ya ini berarti K-nya yang di sini adalah Y-nya gitu ya. Jadi kalau saya punya nih teman-teman, saya punya berarti di sini seperti ini. Oh, ini adalah persamaan fungsi sorry ya, fungsi depresiasi dan pertumbuhan penduduk, ya kan? Seperti ini K bintang. Dan yang di sebelah sini karena alfa gitu ya, jadi alfanya nambah terus kan misalnya alfanya berapa? Alfanya eh, jadi alfanya misalnya hmm, kan nggak boleh lebih dari satu ya, misalnya alfanya kan tentu alfanya nggak boleh lebih dari satu, karena kalau nanti eh, kalau misalnya lebih dari satu, nah itu bisa makin lebar ya, makin increasing return to scale. Jadi karena asumsinya adalah constant return to scale, gitu ya, constant return to scale, makanya nilainya tidak akan lebih dari satu nilai yang di sini ya, gitu ya. Jadi makin kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya K-nya itu pangkat setengah misalnya gitu kan. Nah, berapa kan gitu kan. Nah, kalau K pangkat sepertiga berapa, K pangkat seperempat berapa kan artinya makin kecil gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau saya gambarkan eh ya seperti ini. Nah, ini adalah keseimbangannya. Jadi keseimbangan di capitalnya pada saat ini. Nah, ini berarti K bintangnya tercapai di sini. Nah, itu pada saat SY gitu kan. Nah, besaran ini ke sini itu tidak lain adalah besar investasinya. Jadi ini ke sini, jadi dari sini ke sini itu adalah besaran investasinya. Investasinya yang sama dengan tabungan. Sementara sisanya, jadi kalau ini kan S ya tadi ya. Jadi kalau S besar itu sama dengan SY, berarti kalau kita misalnya punya konsumsi, berarti kan konsumsi, berarti kalau kita punya persamaan Y sama dengan C plus S, untuk mencari konsumsi sendiri kan berarti Y dikurangi S kan gitu kan. Nah, berarti Y dikurangi S itu adalah SY seperti ini kan gitu kan. Berarti tidak lain adalah satu min S ya kan. Nah, Y, nah, C kan gitu kan. Jadi kalau saya punya persamaan yang lain lagi, nah itu yang kedua ada di sini. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dari sini ke sini ini besarnya konsumsi kan gitu kan. Nah, besarnya konsumsi. Nah, ini berarti adalah besarnya konsumsinya yang ini tidak lain adalah satu min S daripada Y bintang gitu kan. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Oke. Ya, eh pada saat yang bersamaan capital itu kemudian akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ini seperti ini, ya, seperti ini, oh, seperti ini, seperti ini, kan itu kan. Jadi dia akan mencapai ke titik tertentu ini. Nah ini kalau misalnya kita hitung berdasarkan capital per worker ya tadi ya. Kita kembali ke sini ke bahan tayang. Oke, jadi dari dinamika sisi kiri dan dinamika sisi kanan. Nah kemudian dari sisi ini tadi steady state ya saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi satu plus ini ya
Ini kurang lebih rumusnya gitu ya. Ya, steady state-nya ini pada tahun tertentu misalnya gitu ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi jadi kurang lebih ya teman-teman seperti ini modelnya kalau disusun secara rapi gitu ya. Jadi kurang lebih akan membentuk yang kita buat seperti ini tadi, gitu ya. Jadi ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang technological progress. Itu seperti apa gitu ya. Nah, karena kesimpulannya itu ya jelas bahwasanya di titik horizon waktu tertentu kurva laju penambahan output real tidak akan sanggup mengejar laju depresiasi fisik ditambah pembengkakan populasi. Sehingga perekonomian terperangkap di dalam steady state gitu ya, di mana tidak terjadi pertambahan modal agregat seperti yang tadi saya bilang. Nah, kira-kira seperti ini sehingga titik keseimbangannya akan terjadi di sini kan gitu kan. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan si ruas satunya ya. Jadi kalau depresiasi gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya kita mengenal dua konsep gitu ya, dua konsep ini gitu ya, dua konsep yang beriringan ini ya. Nah, ini sebetulnya kan kita harus tahu dulu, oh ya satu min theta itu apa ya kan gitu kan. Satu min theta itu apa? Nah, terus kemudian yang lain itu seperti apa? Kira-kira begitu ya. Oke. Terima kasih dan kita lanjutkan ke session ke berikutnya.